Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini, hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita memulai hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Tuhan kami. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar penyertaan-Mu yang senantiasa kami alami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan dan penyertaan-Mu yang kami alami di sepanjang peristirahatan kami sepanjang malam. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti apa yang hendak dikatakan oleh firman pada saat ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem ketika mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah saja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya,
sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu jangan lupa daratan. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang menjadi lupa diri saat berada di puncak karir yang tinggi, saat mengalami kesuksesan dan hidup dalam kelimpahan. Sama seperti istilah yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Berbeda sekali saat masih keadaan yang minim, hidup dalam pas-pasan. Keadaan gaya hidup sangat cepat berubah. Hal ini yang terjadi dalam bacaan kita. Terjadi pada Raja Rehabeam, Raja Yehuda. Bacaan kita mencatat bahwa setelah kerajaan yang diperintah oleh Rehabeam itu kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, raja bersama dengan rakyatnya mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Karena merasa diri kuat, merasa diri hebat, berada di puncak kejayaan membuat Raja Rehabeam lupa diri dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Rehabeam terlalu membanggakan kekuatan pasukan perangnya dan juga hidup mengandalkan kekayaan negerinya yang sangat melimpah ruah pada saat itu. Jadi mereka tidak lagi seolah-olah membutuhkan Tuhan. Tetapi hal yang menakjubkan terjadi bahwa ketika negerinya sedang tiba-tiba down, tiba-tiba terancam karena musuh yang datang dari kerajaan Mesir, Rehabeam menjadi takut dan mulai sadar bahwa ia sudah melupakan Tuhan. Dan kemudian muncul dari dalam dirinya sebuah kesadaran bahwa ia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ternyata tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Melihat dari kesadaran Rehabeam, dari kesadarannya itu ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan bersama dengan rakyatnya. Melihat kesungguhan hati Rehabeam, hati Tuhan pun tergerak oleh belas kasihan. Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum dan memusnahkan kerajaan Yehuda. Yang tadinya murka Allah menyala-nyala untuk mau menghukum, tetapi karena raja bersama dengan rakyatnya datang dengan penuh kerendahan hati untuk mau bertobat, Tuhan pun tidak jadi untuk memusnahkan mereka. Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa kemenangan, keberhasilan hidup itu tidak tergantung pada berapa hebatnya atau kuatnya kita. Tidak bergantung pada betapa pintarnya kita. Dan juga tidak bergantung pada berapa kuatnya musuh kita.
Tetapi itu semua bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lebih berhati-hati menjaga hati dan hidup kita, bukan di saat kita masih ada di bawah, bukan saat kita ada di bawah titik kelemahan, tetapi justru kita berhati-hati ketika kita mulai mengalami berbagai keberhasilan. Jangan ada berhala-berhala dalam hidup kita, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, kita belajar tekun dan selalu merindukan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Mari selalu mengingat Tuhan, karena keadaan kita saat ini tidak mungkin kita capai, baik itu karena kita bahagia, baik itu karena sukses dalam berbagai hal, memiliki karir yang baik. Itu tidak mungkin akan terjadi kalau bukan karena Tuhan. Jadi selalulah ingat Tuhan, jangan melupakan Dia, karena Dia selalu ada, menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tata kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Sekiranya melalui firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama, kami semakin menyadari bahwa kami tidak mampu menjalani kehidupan kami tanpa pertolongan Tuhan. Apa yang saat ini tengah kami jalani, entah itu karena keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, itu semata-mata hanya bersumber daripada Tuhan. Terima kasih atas semua itu Tuhan. Bapa di sorga, dalam doa kami pada saat ini, kami datang mendoakan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah itu semua kami dapat kerjakan dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Dan dari semuanya itu, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat segenap orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menopang mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha untuk memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap orang tua kami yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Kiranya topangan dari Tuhan, kekuatan iman dari Tuhan senantiasa mereka alami di dalam menjalani usia yang lanjut pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada dalam menjalani hidup sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka yang tengah dalam perjuangan. Kiranya Tuhan memberkati langkah juang mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami yang ada, sekiranya dari dalam pemerintahan yang ada, kami senantiasa merasakan sukacita, kedamaian yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, membawa syukur kami, permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.